Halo Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Maria Putri Febriana Watu, SPDGR, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SD Impres 23 Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dan fasilitator saya Bapak Hasto Pancoro MPD dan pengajar praktik saya Ibu Yeni Yulistina SPDGR. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3, di mana pada modul ini kita akan membuat model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Baik Bapak Ibu guru hebat, untuk merumuskan visi guru penggerak, kita akan menggunakan inquiry apresiatif. Adapun inquiry apresiatif itu sendiri adalah proses mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan dapat memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu guru hebat, untuk menerapkan inquiry apresiatif Bagja, salah satu langkah yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan penerapan Bagja. Bagja itu sendiri terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah buat pertanyaan, kedua ambil pelajaran, ketiga gali mimpi, keempat jabarkan rencana, dan yang kelima adalah atur eksekusi. Pada tahapan pertama, buat pertanyaan utama, itu berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Tahap ambil pembelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Tahap gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Pada tahap jabarkan rencana adalah proses mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk melakukan perubahan terkait prakarsa perubahan. Dan terakhir adalah atur eksekusi, yaitu proses membantu transformasi menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya tentukan adalah terwujudnya peserta didik yang tangguh, berprestasi, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, prakarsa perubahan yang saya tentukan adalah meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai prakarsa perubahan tersebut, kita akan masukkan ke dalam tahapan Bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan atau define. Pertanyaan yang ada adalah, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan adalah yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah atau rekan sejawat, komunitas praktisi tentang pentingnya meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Kedua, mencari referensi yang dapat membantu mewujudkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, mencari tahu minat dan karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Keempat, kita perlu membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Tahapan kedua dalam Bagja yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang mempunyai pengalaman meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kedua, situasi apa saja yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Dan ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi yang tepat untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan adalah yang pertama, mencari contoh nyata pengalaman guru yang ahli di bidang teknologi dan telah berpengalaman dalam meningkatkan kreativitas peserta didik. Kedua, wawancara atau survei pengalaman pendapat kepala sekolah,
guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik terkait kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang media atau teknologi yang sesuai sehingga dapat meningkatkan atau mewujudkan kreativitas peserta didik. Pada tahapan selanjutnya pada Bakja yaitu gali mimpi atau dream. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang dibayangkan terjadi jika pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan adalah yang pertama, berkolaborasi bersama wali kelas, guru mapel, peserta didik, dan orang tua peserta didik untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi sehingga kreativitas peserta didik terus meningkat. Kedua, peserta didik akan jauh lebih mudah menemukan ide atau gagasan serta pengetahuan baru dalam menerima dan mengerjakan tugas pembelajaran yang diberikan. Ketiga, peserta didik dapat lebih berpikir kritis dan inovatif serta berani melakukan terobosan baru dalam proses penyelesaian masalah dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, peserta didik lebih berkembang dalam mengeksplor potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Tahapan Bagja selanjutnya yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi di kelas? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana usaha melakukan keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar dapat terus meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menggerakkan komunitas praktisi di sekolah yang terdiri dari wali kelas dan guru mapel sebagai pemimpin pembelajaran dalam memanfaatkan teknologi pada kegiatan pembelajaran tertentu yang sesuai dengan karakter peserta didik, sekaligus bertugas untuk mengobservasi tingkat kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kedua, melaksanakan in-house training atau IHT mengenai kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, membuat time schedule pelaksanaan program peningkatan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Keempat, membuat kriteria keberhasilan tahap demi tahap. Kelima, melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala, misalnya 1 bulan sekali. Dan yang keenam adalah melakukan penjajakan bersama kepala sekolah, rekan sejawat mengenai program penguatan, misalnya dengan melakukan kulminasi pembelajaran atau panen hasil karya. Selanjutnya, pada tahapan Bagja terakhir adalah atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mewujudkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran? Dan bagaimana SOP-nya? Tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan adalah yang pertama, mengajak guru kelas awal lainnya, kepala sekolah, untuk mengobservasi kelas saya sebulan sekali. Kedua, membuat time schedule pelaksanaan program. Ketiga, membuat kriteria keberhasilan tahap demi tahap. Keempat, melibatkan komunitas praktisi di sekolah dalam kegiatan observasi, monitoring, dan evaluasi terkait peningkatan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, melakukan refleksi dan memberikan penguatan kepada peserta didik dalam setiap pencapaian mereka. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semangat selalu Bapak Ibu guru hebat, dan sampai jumpa di lain waktu.